بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Ikhwani fid din, para asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Manzumah Muqaddimah Al-Jazari yang merupakan rujukan kitab atau manzumah tajwid yang sangat fenomenal ya. Kita sampai pada bab mad wal qasr ya. Baik, silakan yang mau baca. Bait ke 69 sampai 72 aja ya. Betul. Silakan. Kalau nggak ada, Anda tunjuk nih nanti. Ya. Ustaz Ibnu Soleh Pamungkas. Naam, Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Babul maddi wal qasr. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Wa wajibun in ja'a qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Wa jaizun idza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musjala. Baik. Ya. Bab ini bab tentang mad ya. Al-Imam Al-Jazari mengupas atau sedikit sekali menyampaikan bab ini di bab mad ya. Tapi insyaallah taala kita akan jelaskan secara keseluruhan tentang mad, tapi hanya ringkas saja ya. Agar memberikan gambaran secara menyeluruh tentang mad. Seluruh mad yang atau beberapa mad yang sering dipakai di kaidah qiraat secara umum. Nah, baik. Berbicara tentang mad, ya kita harus paham dulu tentang maknanya. Ya. Mad ini bisa dibawa ke dalam dua makna, ya. Kalau kita bisa bicara tentang mad ataupun qasr, ya. Mad bisa berarti memanjangkan huruf mad, ya. Mad bisa berarti memanjangkan huruf mad. Maka kebalikannya qasr berarti memendekkan, ya. Qasr berarti memendekkan. Atau mad ini yaitu menambah atau menetapkan alif. Ya. Adanya isbatul alif. Ya, jadi menetapkan adanya alif. Ini juga bisa. Ya. Contohnya pada kata maliki yaumiddin. Ma di situ tidak ada alifnya, tidak ada rosmnya. Ketika kita menetapkan adanya alif, maka dibaca dengan mad. Nah, ya. Adapun kalau kebalikannya qasr berarti dia menghapus alif ya. Menghapus alif. Ya, karena tidak menganggap atau tidak menetapkan adanya alif. Jadi dibaca maliki yaumiddin. Nah, ya, jadi kita ulangi makna mad yang pertama yaitu memanjangkan huruf mad yang tadinya 2 harokat bisa dipanjangkan menjadi 3, bisa 4, 5 dan seterusnya. Ya, makna yang kedua yaitu adalah dengan menetapkan adanya alif. Nah, baik. Berarti qasr pun juga sama. Qasr berarti dia dibaca qasr di sisi mad durasi atau kadarnya yaitu 2 harokat, atau qasr maksudnya adalah dengan menghapus atau tidak menetapkan adanya alif. Nah, itu maknanya, mudahnya seperti itu. Nah,
Dan huruf mad kalau kita uraikan ya secara lengkap yaitu adanya atau macam-macam huruf mad yaitu adalah huruf alif ya, alif selama-lamanya sukun ya. Jadi tidak usah disebutkan alif sukun. Ya, sebelumnya huruf berharokat fathah. Baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Nah, ini penting kaidah ini ya. Baik dia ada ataupun tidak ada dalam rosem. Ya. Alif sebelumnya huruf berharokat fathah, baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Kemudian yang kedua berarti waw sukun. Nah ini baru dikasih tanda waw sukun. Kalau tadi alif nggak perlu alif sukun karena alif selama-lamanya sukun. Waw sukun huruf sebelumnya berharokat dhammah, baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Begitu juga ya sukun yang ketiga, ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Ya ini penting ya, kata ada maupun tidak ada rosemnya ini penting. Karena nanti akan bingung ketika misalkan ada lafaz toha misalkan. Kenapa toha dibaca mad 2 harokat ya? Dibaca dengan mad toha ya, seperti itu. Jawabannya adalah di situ ada huruf mad. Huruf madnya mana? Alif, tapi tidak tertulis dalam rosem. Begitu. Begitu juga dengan nun. Kenapa bisa dibaca panjang? Karena ada huruf mad yang bertemu dengan sukun asli. Huruf madnya apa? Waw sukun, tetapi dia tidak tertulis dalam rosem. Begitu dan seterusnya. Nah, ya. Dan mad ini bisa secara umum dibagi menjadi 2 ya. Baik mad yang asli dan mad yang far'i. Ya. Asli ini dia ya tobiatnya orang Arab dia membaca mad. Sebentar. Ya, jadi tidak memiliki sebab apapun. Jadi baca panjang jadi baca dengan mad ya, secara tobiah. Nah, adapun far'i ya ini karena adanya sebab. Jadi nanti ada sebab-sebab menjadi mad ya. Sebabnya yaitu adalah hamzah, sebabnya itu adalah sukun dan sebabnya tasdid ya. Ya, karena huruf bertasdid ini pada hakikatnya kan 2 huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, jadi sebabnya mungkin secara rinci yaitu hamzah, sukun dan tasdid. Nah, itu disebut mad far'i, dikelompokkan dalam mad far'i. Nah, tadi kita sudah singgung huruf mad, ada huruf mad, ada huruf lin ya. Ada huruf mad, ada huruf lin ya. Ini harus dibedakan. Karena kalau bicara huruf lin, tentang lin, itu ada beberapa. Yang pertama sifatnya ada, atau hurufnya dulu. Hurufnya lin, huruf ya, dan waw sukun sebelumnya berharokat fathah, ini disebut huruf lin. Ya. Adapun di situ ada sifat lin, ya, sifat layyinah, lembut, mengucapannya lembut. Ya. Jangan diucapkan dengan, apa istilahnya, menghentak-hentak gitu. Lembut, sifatnya lembut. Ya. Dan ketika ada huruf lin bertemu dengan sukun, misalkan ketika waqaf, ketika sukun arid ya, itu terjadilah mad lin. Ya. Terjadilah mad lin. Ya, jadi kemarin ada di kelas yang Tufatul Atfal ya, ada lin bertemu dengan sukun disebut lin disukun, matlin disukun. Ya matlin aja cukup begitu ya, matlin aja. Nah, dan kata Syekh Ali Ad-Dabba ya di dalam kitabnya Al-Idha'atu fi Bayani Usuli Qiraah, itu disebutkan di dalam madlin ini ada satu mad lagi, namanya madma ya. Jadi misalkan pada contoh lafaz Quraisy ya. Quraisy ketika dia waqaf jadi madlin ya. Quraisy begitu. Nah, pada saat roi pas lengkungannya itu disebut madma. Ya, mad yang tidak ada kadar tertentunya, tidak ada aturannya di situ. Ya segitu aja gitu ya. Kuroi, nah segitu aja. Baru ditambahin panjang, itulah namanya mad linnya. Makanya kalau dirasa-rasa antara mad lin dengan mad arid disukun, itu panjangnya sedikit lebih panjang mad linnya.
Nah, karena ada cekungannya dulu, karena ada unsurnya matma dulu. Quraish, roi, nah itunya matmanya di situ. Nah, jadi berbicara masalah lin ada huruf linnya, sifat linnya, mad linnya, dan matma. Ya, ini menurut Syekh Ali Ad-Duba. Taib. Nah, kita masuk ke hukumnya sekarang ya, hukum mad. Hukum mad, kalau tadi ada tabi'i, ya asli ini tabi'i. Ada yang mengatakan bahwasanya mad asli dengan mad tabi'i itu beda. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini hanya qila ya. Hanya katanya ya, beberapa teman kami mendapatkan ini dari sebuah daurah di Malaysia kalau nggak salah itu. Syekhnya mengatakan antara mad asli dan mad tabi'i ini beda gitu. Terus bedanya di mana kan gitu. Jadi kalau yang mad asli ini kalau misalkan secara tasrif itu nggak berubah. Kola, nah itu ko-nya itu dia mad asli. Tapi kalau pas jadi kola, kolu, lu, nah itu dia itu yang disebut mad tabi'i kayak gitu. Wallahu alam. Ya, belum dapat rujukannya. Anda tanyakan juga rujukannya di mana tuh kitab apa yang biar komprehensif kan? Biar ada ini hujahnya kuat, ada kitab yang menjadi rujukan. Ya rujukannya modul daurah. Nah itu. Jadi wallahu alam ya. Ada yang dikatakan bahwasanya mat asli dan mat tabi'i itu beda seperti itu. Nah, tapi kami belum mendapatkan rujukannya. Mungkin antum ada yang punya rujukannya, silakan nanti bisa melengkapi. Nah, ya, kemudian kalau hukumat itu ya kita sudah kenal di situ ada 3 hukum, jaiz, wajib dan lazim seperti yang disampaikan Al-Imam Al-Jazari juga di sini. Nah, jaiz boleh ya. Boleh maksudnya apa? Boleh qasar, boleh mad. Boleh dibaca qasar pendek, boleh dipanjangin. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 seterusnya gitu ya. Adapun wajib ya harus panjang. Tapi ketentuannya pun tidak ditentukan. Artinya yang penting dipanjangkan, di atasnya qasar. Mau dia 4, mau dia 6, yang penting atau 5, yang penting dia panjang. Adapun lazim harus panjang 6 harokat sepakat seluruh ulama ahlu qiraat. Ya. Kalau dikatakan seluruh ulama sepakat, maksudnya imam yang 10 ya. Dari Imam Nafi sampai Khalaful Ashir. Sepakat seluruh imam ahlu qiraat mengatakan mad lazim ini 6 harokat. 6. Harus segitu, nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Ini yang dihukumi lazim segitu. Nah, kemudian kadarnya, kadar mad yang masyhur itu ada 5. Qasr, ya 2 harokat. Fuwaikul qasr, 3 harokat. At-tawassut, 4 harokat. Fuwaikul tawassut, 5 harokat. Dan at-tul atau isba, 6 harokat. Nah, ini disebutin di beberapa kitab yang lain. Itu ada di atasnya isba ada fuwaikul tul. Ya, fuwaikul tul. Jadi lebih dari 6. Ya, sampai 7 harokat. Dan juga ada yang di atasnya itu adalah disebut al-ifrad. Ya. Kadarnya ini al-ifrad. Nggak ada batasnya. Itu. Contohnya apa? Kalau kita tanyakan itu, misalkan apa ya? Yang sering kalau bukan bacaan Al-Quran sih. Takbir intiqal ya dari apa namanya? Dari sujud ya ke berdiri. Allahu Akbar kan ada yang gitu ya. Jadi itu dikatakan, nah itu tuh ifrat tuh kayak gitu segitu, nggak ada batasannya. Dan ini juga dijadikan hujah bagi para sebagian qori ya yang suka baca dengan langgam-langgam itu yang dia aritmi sukunnya mengambil alifrod ini ya, panjang sekali sampai belasan harokat. Nah, namun sangat disayangkan dia nggak konsisten gitu loh. Di beberapa tempat dia ambil aritmi sukunnya 4 harokat, 6 harokat, tapi di beberapa tempat di awal-awal gitu dia panjangnya sampai nggak jelas. Nah, ini yang menjadi muskilahnya di situ. Nah, kalau gue lihat ini hanya pendapat kecil hanya dan mungkin kalau misalkan dikatakan dijadikan hujah juga nggak bisa ya. Karena qiraat paling panjang yaitu adalah isba atau tul. Nah, itu aja. Cari amannya di situ. Nah. Baik. Kemudian kadar mad ini bisa
dihitung dengan beberapa cara ya, seperti yang disampaikan para ulama. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi itu caranya menggenggam dan melepas jari 1, 2, 3, 4 misalkan. Atau alif, alif, alif. 1 alif kan 2 harokat. Nah, itu menurut Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Kalau menurut Syekh Usman di Haqqut Tilawah itu melepas jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu. Syekh Aiman Suwed beliau mengatakan dengan mengucapkan 2 huruf yang semisal atau berurutan, 2 huruf berharokat yang berurutan, itu 1 alifnya. Jadi kalau 6 harokat, nuhiha, segitu udah cukup. Wadaddol, segitu. Jadi kayak kesannya lebih pendek. Nuhiha, nuhiha, dol. Itu Syekh Aiman Suwed. Ya pernah ditanyakan juga sama Syekh Aiman Suwed, ya Syekh gimana kalau misalkan qori-qori yang tersebar ini mad lazimnya itu panjangnya lebih dari yang antum sampaikan gitu kan. Kalau 6 harokatnya segitu, kita dengarkan bacaan banyak ya. Wadaddallin, minimal segitulah gitu. Jawabannya Syekh Aiman Suwed, ya karena lahan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi kesalahannya sudah dianggap biasa gitu. Kata beliau seperti itu. Al-Quran ini pendapat ya, pendapat ketepatan kadar didapat dari mana? Dari talaqi. Ya. Mau ambil pendapatnya Syekh Abdul Fattah Al-Qadi silakan, mau ambil Syekh Usman boleh, mau Syekh Usman Aiman Suwed juga boleh. Fadol. Nah, begitu. Taib. Dan pembahasan mad ini erat kaitannya dengan masalah rosam dan bobat. Ya, rosam, bobat, dan juga jalur periwayatan. Ya. Karena kalau nanti antum sudah bahas masalah mad, tentuin dulu. Ya. Tentuin dulu kita masuk ke qiraatnya siapa, riwayatnya siapa, jalurnya siapa. Ya, sehingga standar. Ya. Begitu juga dilihat juga mushaf, kalau yang punya murid-murid dilihat mushafnya. Dilihat mushafnya udah pakai standar yang mana nih, pakai bobat yang Indopak atau yang pakai dobatnya Haromain ya, dobatnya internasional yang Madinah punya, Mesir, Madinah, gitu. Ya, karena nanti ada sedikit perbedaan di situ tanda bacanya atau dobatnya. Nah, yang perlu diingat ketika kita sudah tahu bahwasanya di situ erat kaitannya dengan riwayat, dengan qiraat, dengan jalur, maka penerapan aplikasi mad ini nggak boleh dicampur adukan. Karena nanti jatuh pada masalah talfik atau tarkib ya, mencampur adukan jalur periwayatan. Nah, para ulama keras sekali melarang bagi yang udah tahu. Beda dengan yang belum tahu ya. Orang yang belum tahu ya berarti tugasnya belajar. Tapi kalau udah tahu jangan dicampur-campur. Ya. Seperti di kitab Ad-Durrah itu Syekh An-Nuwairi mengatakan bahwasanya kalau menyampur adukan periwayatan itu minimalnya makruh ya, tercela, sampai haram bisa sampai haram kalau dia meyakini itu nggak masalah. Nah, banyak sekali para imam yang melarang hari ini, mewanti-wanti hari ini. Baik, kita lanjutkan. Berarti sekarang kita masuk ke jenisnya ya. Kalau udah masuk, udah itu tadi tentang sekilas tentang tadi ya, kerangkanya, kita masuk ke jenis matnya ya. Yang pertama jelas mat tabi'i ya. Mat tabi'i yang tadi itu ya, udah nggak ada sebabnya. Orang Arab bilangnya dipanjangin gitu ya udah, kola udah gitu. Ja'a. Kalau ja'a nanti ada sebabnya nanti ya. Nah, tapi pada prinsip nggak ada sebab yang lain. Itu ketika dibaca 2 harokat ya udah itu mat tabi'i. Ya, mat asli. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang semisal dengan mat tabi'i. Nah, ini masih kelompoknya mat tabi'i ya, mat tabi'i dan yang semisal. Nanti ada mat far'i dan yang masuk dengan kelompoknya mat far'i. Di dalam mat tabi'i itu ada yang pertama mat badal ya, mat badal. Mat badal. Ya, mat badal berarti gantiin ya, mengganti. Ada pendapat yang pertama, mad badal ini dibagi menjadi 2, yaitu mad badal yang asli
dan mad badal yang sifatnya mirip dengan mad badal atau syabih bil badal. Mad badal asli seperti pada kata i'manan ya. I'manan ada dua hamzah di situ. Nah, hamzah yang kedua dijadikan dibadalin ya, dijadikan mad imanan. Nah, seperti itu. Ini asli. Ya. Kalau misalkan yang syabih bil badal, yang menyerupai mad badal adalah hamzah-hamzah yang dibaca panjang seperti Qur'anu ya. Quran ya itu dah. Qur'annya itu dia, A-nya itu dia nggak ada sebab apa-apa ya dibaca panjang gitu aja. Mas'ula, nah itu juga hamzahnya juga dibaca panjang. Jadi semua hamzah yang dibaca panjang yang nggak ada apa namanya tadi, nggak ada proses terjadinya pergantian hamzah itu disebut dia syabih bil badal begitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya mad badal itu ya dibagi menjadi dua, mad badal yang hamzahnya sabit yang tetap ya, tidak mengalami perubahan ya, dengan mad badal yang hamzahnya mughayyar yang berubah. Ya. Jadi pendapat yang kedua ada mad badal ini dibagi dua, yaitu yang hamzahnya sabit tetap ya. Contohnya ya amanar rasul ya. Amana hamzah alif amana. Udah di rosannya kayak gitu. Hamzah alif tinggal dibaca amana. Ya, tetap. Apalagi muttaqiina. Nah, itu juga sama. Ya, itu juga raufun. Itu juga sama. Hamzah waw raufun itu tetap ya, hamzahnya tetap. Kemudian hamzah yang mughayyar gimana? Hamzahnya udah mengalami perubahan. Ya. Sudah mengalami perubahan. Tergeser. Ya. Ya, adanya peristiwa, ada 3 peristiwa perubahan hamzah yang mughayyar ini, yaitu yang pertama naql, yang kedua ibdal, yang ketiga tashil. Nah, ini masuk ke kategori hamzah yang mughayyar. Yang pertama naql, ya. Jadi ini udah lintas qiraat ya. Kita ini lintas qiraat, misalkan pada lafaz man amana, ya. Man amana di situ ada hamzah, ada huruf matnya, ada alifnya. Nah, di sebagian qiraat dibaca mana mana. Man amana dinaklin jadi mana mana. Ya. Ya. Jadi nakal. Nah, itu contohnya. Atau wafil akhirah nakal berubah. Yang tadinya akhirah ada hamzah, ada alif ya. Jadi dinakal jadi wafilakhirah. Wafilakhirah itu badal ya, tapi dia mughayyar. Nah, itu yang perubahan pertama. Yang kedua ketika terjadi peristiwanya al-ibdal. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi ya, hampir mirip dengan yang pengelompokan yang pertama tadi, yang badal yang asli ya. Nah, tapi ini kita lihat di sini, kita bawakan ke qiraat yang lain. Contohnya misalkan ya, ibdal ini ganti huruf hamzah dengan huruf lain. Ya, misalkan jita, hamzahnya sukun, jita. Di sebagian qiraat dibaca hamzahnya diganti dengan huruf mad, jita, jita, jita menjadi jita. Nah, ini berubah hamzahnya. Atau pada lafaz faddaratum, faddaratum. Ada hamzah yang sukun, ra'tum, itu diibdalkan menjadi faddaratum. Itu juga masuk ke hamzah yang mughayyar. Nah, kemudian proses yang perubahan berikutnya pada tashil baina-baina. Tashil. Ya, pengucapan hamzahnya itu ada dua pendapat, yaitu pengucapan antara hamzah dengan hamzah. Jadi pendapat yang pertama, pendapat yang kedua hamzah dengan huruf H. Hamzah dengan huruf H. Misalkan pada a'amantum ya, a'amantum ini di qiraat yang lain
ditashilin bisa dibaca amantum, a dengan hamzah dengan hamzah. Tapi ada pendapat yang lain dengan hamzah dengan ha. Amantum, ya. Amantum dengan amantum. Nah, jami misalkan. Nah, itu kalau diriwayat Hafs Asim atau yang sering apa? Az-zakaroin misalkan. Az-zakaroin dibaca az-zakaroin atau az-zakaroin. Nah, cuma yang pendapat yang kedua yang hamzah dengan ha ini ada yang ngeritik ya. Jadi kalau pengen selamat ya tasirnya antara hamzah dengan hamzah aja. Bukan a. Nah, itu hamzah yang muqayyah. Nah, ada 3 ya tadi, naql, ibdal dan tashil. Baik, itu mad badal selesai. Yang kedua mad iwad. Ya, mad iwad bisa juga diartikan dengan diganti, tapi lebih tepatnya adalah modifikasi. Ya, syaratnya dia harus berharokat fatatain ya. Huruf tersebut berharokat akhirnya ya, berharokat fatatain ketika wakof ya, dan terjadi ketika wakof. Dan huruf tersebut bukan huruf ta marbutoh. Ya. Baik ada alifnya maupun tidak ada alifnya. Nah, ini penting. Contoh yang ada alifnya, kasiron, ron, ya itu ada alifnya. Ketika wakof, kasiro, mudah. Ya, kalau anak-anak mudah karena apa namanya, ada alifnya, tinggal di ini aja dibaca wakof gitu aja. Tapi kalau yang nggak ada alifnya, contohnya apa? Ma'an, cuma fathatain doang. Ma'an, nisa'an, ya. Ketika wakof, ya, ada fathatain, dia wakof dan dia bukan tak marbutoh, ya. Nah ini nggak ada alifnya sekarang, nisa'an, kan nggak ada alifnya. Maka dimodifikasi fathah tanwinnya kan ada 2 nih, 2 strip ya, 2 alif, kayak 2 alif gitu. Yang satu turun jadi alif. Yang satu turun dari alif berarti yang nisaan hanya berharokat menjadi fathah aja. Yang satunya lagi dia turun menjadi alif. Nah, ini modifikasi namanya. Jadi disebutlah mad iwad. Nisaan menjadi nisa'a. Nah, mudahnya seperti itu. Mad iwad. Baik. Kemudian yang ketiga yang masih semisal dengan mad tabi'i. Ya, masih semisal dengan mad tabi'i, ada mad silah yang qasirah. Mad silah yang qasirah. Mad silah qasirah bisa terjadi pada had dhamir atau hakinayah. Had dhamir kalau ulama Kufah bilangnya had dhamir. Kalau ulama Basra bilangnya hakinayah, sama aja. Ya. Bisa juga terjadi pada isim isyarah, hadihi itu juga. Atau bisa terjadi pada mim jamak, ya, hum, alaihim, kum, tum, nah, itu bisa terjadi mad silah qasirah. Nah, dan namanya juga silah berarti ketika dia dibaca wason baru muncul madnya. Kalau wakof enggak. Nah, syarat berikutnya dia terjadi di antara 2 huruf yang berharokat. Ya. Yang kemudian yang ketiga tidak bertemu dengan sebab, ya, seperti sebab hamzah misalkan. Enggak, dia tidak bertemu dengan sebab. Nah, ini mad silah qasirah. Nah, namun nanti ini secara umum nanti kalau dibawa ke qiraat lain ada pengecualian banyak sekali ya. Qiraatnya Ibnu Katsir ada pengecualiannya, di qiraatnya Imam Nafi ada pengecualiannya dan seterusnya. Nah, mudah insyaallah ya, mad silah qasirah. Kemudian yang masih semisal dengan mad tabi'i yaitu mad tabi'i harfi ya. Mad tabi'i harfi. Ini kata Syekh Abdul Fattah Al-Marzufi di dalam Hidayatul Qori, yang termasuk mad tabi'i harfi itu adalah huruf hayyun tohur atau hayyin tohir. Ya. Ha, ya, toha, dan ro. Nah, itu disebut mad tabi'i harfi. Ha, ya, toha, ro dibaca 2 harakat qasr, 2 harakat. Kemudian berikutnya mad tamkin yang kelima ya. Mad tamkin
yaitu bertemu dua huruf ya. Ya pertama dia bertasydid dan harokat kasroh, ya keduanya dia sukun. Namun Syekh Muhammad bin Syahada Al-Ghul ya di dalam buku Yatu Ibadir Rahman itu mengatakan nggak cuma ya aja, tapi huruf waw ketemu waw juga disebut dia sebagai mad tamkin. Qalu wahum itu juga disebut sebagai mad tamkin. Ya. Kalau huyitum itu kan kelihatan ya, udah ada ya-nya bertasydid, harokat kasroh bertemu ya sukun, itu mad tamkin. Jadi kata Syekh Muhammad bin Syahada Al-Ghul itu waw dengan waw juga disebut juga mad tamkin. Ya itu seluruhnya yang mad tabi'i dan yang semisal. Ada yang mau ditanyain silakan. Habis ini kita masuk ke mad far'i. Jelas ya insyaallah ya. Baik. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Mad far'i ya. Mad yang dia bertemu dengan sebab. Ya, bertemu dengan sebab. Sebab yang pertama hamzah. Kita bahas sebab hamzah dulu. Yaitu yang pertama mad muttasil. Ketika ada huruf mad, ingat huruf mad ya, bertemu dengan hamzah di satu kata ya, dalam satu kata. Ya, hukumnya wajib, maka disebut mad wajib muttasil. Di dalam riwayat kita Hasan Asim, mad wajib muttasil boleh dibaca dengan tawassut atau fuwaikut tawassut, 4 atau 5 harokat. Namun Imam Asy-Syatibi mengambil tawassut ini lebih muqaddam, ya, yang lebih utama, yang lebih didahulukan. Nah, mudah insyaallah. Jadi ingat, adanya huruf mad bisa ada dalam rosem maupun tidak ada dalam rosem. Nanti silakan antum cari yang huruf mad mutasil yang dia huruf madnya tidak tertulis dalam rosem. Ada nggak seperti itu? Ya, kita akan lihat. Nah, ya, jadi harus bisa ngerti bahwasanya definisi mutasil tadi apa? Huruf mad baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, ini. Ya, jadi nanti antum juga harus bisa nyari. Oh, ini nggak tertulis nih di dalam rosem, tapi ada hamzahnya dalam satu kata. Oh, berarti mad wajib muttasil. Tetap seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, huruf mad baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem, ya, bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda atau dalam dua kata. Yang disebut munfasil dan hukumnya jaiz. Maka dinamakan mad jaiz munfasil. Kadarnya qasr sampai tul ya. Qasr boleh, tawassut atau juga sampai isba atau tul. Nah, dalam riwayat Hasan Asim jalur syadibiyah mad munfasil harus sama dengan mad muttasil ya. Harus sama. Harus sama. 4 atau 5 harokat dipilih salah satu. Nah. Kemudian yang ketiga yaitu mad silah kubro. Kalau tadi mad silah yang sugro sudah, sekarang mad silah kubro atau mad silah tawilah. Ya. Itu ketika mad silah tadi, mad silah yang tadi, yang sugro, yang kosiro bertemu dengan hamzah. Nah, ini sebenarnya sama dengan hukumnya dengan mad jaiz munfasil, ya. Semisal dengan itu. Ya. Nah, tapi karena ada kekhususannya dari silahnya itu, maka disebutlah dia mad silah kubro atau mad silah tawilah. Ya. Begitu juga dengan mad silah atau mim jamak ya, itu juga sama dengan ini, sama dengan semisal dengan mad munfasil. 6. Baik. Kemudian sekarang yang bertemu dengan sukun arid ya, bertemu dengan sukun arid. Yaitu huruf mad ya, yang bertemu dengan sukun arid. Ya, huruf mad baik ada rosem maupun tidak ada rosemnya, ya bertemu dengan sukun arid. Ya.
Sukun arid ini apa? Sukun palsu. Aslinya dia berharokat tapi tiba-tiba kalau wakof terus jadi sukun. Nah, ini sukun arid. Ini disebut sebagai arid di sukun. Mad arid di sukun. Ya. Bedakan dengan lin ya. Kalau tadi lin bertemu dengan sukun arid, ya sebabnya sukun arid, maka disebut sebagai mad lin. Jadi ada mad arid di sukun, ada mad lin. Kalau mad arid di sukun adalah huruf mad yang bertemu dengan sukun arid. Kalau mad lin adalah huruf lin yang bertemu dengan sukun arid. Keduanya hukumnya jaiz, ya. Jaiz bisa qasr, bisa tawasud, bisa isbah atau tul. Ya. Kemudian ada juga mad. Kalau tadi kan huruf mad atau huruf lin ya bertemu dengan sukun arid. Kemudian yang ketiga ada mad mutasil bertemu dengan sukun arid. Mad mutasil bertemu dengan sukun arid. Ini Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi di dalam Hidayatul Qorib menyebutnya sebagai mad mutasil arid. Mad mutasil arid. Dia bisa dibaca tawassut, bisa dibaca isba. Contohnya apa? As-sama. Nah, itu kan apa namanya? Bertemu dengan hamzah dalam satu kata dia mutasil. Tapi bersamaan dengan itu hamzahnya menjadi sukun arid. Ya. Atau kuru. Nah, itu juga sama. Hamzahnya satu kata dia mutasil, tapi bersamaan dengan itu dia menjadi sukun arid. Maka disebutlah dia mutasil arid. Ya, dia nggak boleh dibaca dua harokat. Ya. Kalau mad arid disukun aja boleh dua harokat. Tapi karena di sini ada keterkaitannya dengan mad mutasil, ya ada dua mad di dalam satu kata. Dua sebabnya, dua sebab mad. Sebab pertama adalah hamzah dalam satu kata. Sebab kedua adalah arid, sukun arid. Terkumpul dalam satu kata. Ya. Maka dilihat mana yang kuat. Ya, yang lemah nggak boleh diamalin. Kalau sama-sama kuat boleh diamalkan bersama-sama. Ya, arid disukun boleh 4, boleh. Mutasil boleh 4, boleh. Berarti diamalin bareng-bareng boleh. Bisa. Begitu. Nah, arid disukun boleh 6. Ya, sementara di sisi Hafazan Asim, mad mutasil maksimal 5, katakanlah yang jalur syatibiyah. Jalur syatibiyah. Karena arid disukunnya lebih kuat, maka boleh diamalkan. Jadi boleh dibaca tawassut, boleh dibaca isbah. Begitu. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat, masih sebabnya sukun arid, itu dikenal dengan mad lin mahmuz. Mad lin mahmuz. Nah, ini huruf lin yang akhirannya hamzah ketika arid disukun. Syai'un misalkan. Syai'. Nah, ini bukan huruf mad, ini huruf lin. Syai' kan huruf lin. Ada hamzahnya di situ, ya. Dan waqaf, ya arid disukun. Nanti kaidahnya terasa ketika kita baca qiraat yang lain seperti qiraatnya Warsh misalkan, ya. Yang seperti ini ada kaidah ini di sini. Ada disendirikan nanti. Ya, madlin mahmuz di sisi Warsh bisa tawassut, bisa isbah. Nanti kalau lin mahmuz bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, nanti ada hukum lain. Jadi kita kenalan dulu nih, di sini ada mad lin mahmuz, ya. Baik. Itu tadi yang bertemu dengan sukun arid. Nah, kemudian sekarang yang bertemu dengan sukun asli atau tasydid, ya. Ya, tasydid kita masukkan juga ke sukun yang asli. Nah, ini kelompoknya mad lazim nih. Nah, yang pertama mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu huruf mad bertemu dengan sukun yang asli. Ya. Bertemu pada huruf atau sukun yang asli dalam satu huruf. Kalau misalkan di beberapa buku tajwid nyebutnya naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, ini kurang tepat. Karena definisinya adalah huruf mad. Ingat, huruf mad yang bertemu dengan sukun asli. Huruf madnya nggak bisa tertulis, nggak tertulis dalam proses. Naqasa, nun, qaf, shad misalkan. Nun.
Nun ada huruf matnya, waw kan? Nun bertemu dengan sukun asli. Oke, masuk. Dia berarti mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Sod ada alifnya, sod. Oke, masuk. Tapi ain nggak masuk. Ain ini nggak ada huruf matnya. Ain ini dia adanya huruf lin. Ya. Maka ain keluarin dari situ, keluarin dari kelompok mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, jadi mad lazim mukhaffaf harfi hanya ada pada huruf naqoso salukum. Nun, qaf, sod, sin, lam, kaf, dan mim aja. Nah itu. Adapun ain ya dia madlin lazim. Ya, para ulama menyebutnya madlin lazim. Ya. Kalau tadi harus dibaca lazim, kalau yang nun, qaf, sod, sin, lam, kaf, mim harus dibaca lazim hukumnya. Harus 6 harokat. Tapi kalau yang khusus ain, dia bisa turun jadi 4 harokat. Ya, sebagai mana mad lazim pada umumnya. Sebagaimana madlin pada umumnya. Ya, makanya disebut sebagai madlin lazim. Bisa dibaca 4, bisa dibaca 6 harokat. Nah, begitu. Ya. Madlin lazim. Kemudian yang ketiga, yang bertemu dengan sukun asli atau huruf bertasydid, yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid atau huruf sukun asli dalam satu kalimat. Hanya pada kata al-ana. Ya, di bahasa Nasim ada pada di al-ana. Ini pun nanti ada tinjauan, ya, ada keterangan lain. Ya. Yaitu mad setelahnya, yaitu mad farqi. Mad farqi seperti yang tadi kita sebutkan al-ana ini disebabkan karena adanya 2 hamzah. Al-ana. Al-ana hamzah yang kedua diibdalin dulu ya, tadi ada mughayyarnya ya. Berubah menjadi mad badal dulu. Menjadi a. Bertemu dengan lam yang sukun. Jadi lazim mukhaffaf ya. Al-ana. Karena terjadinya berbeda ya, ada proses terjadinya, nggak langsung tiba-tiba ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun, maka mad ini disebutlah oleh para ulama mad farqi atau mad lazim badal. Boleh. Ya, al-ana ini bisa kalau dilihat dari secara bacanya, kelihatannya, zahirnya itu dia mad lazim mukhaffaf kilmi. Tapi kalau dilihat dari secara proses terjadinya mad tersebut, maka ini disebut sebagai mad lazim badal atau mad farqi. Ya. Selain al-ana ada a-zakaroin, ada a-Allah. Ya. Pada surat Yunus, ya. An'am dan An-Naml itu ada. Al-ana, az-zakaroin, dan Allah. 6. Ya. Ya, di kata tersebut bisa dibaca dengan mad, ya, dengan ibdal, bisa dibaca dengan tashil juga. Ya. Tashil tadi udah dijelasin ya. 6. Ya, masih bertemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu mad lazim musaqqal harfi. Huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu huruf. Alif, lam, mim. Nah itu. Alif, lam, mim. Mimnya dia bertasydid ya. Alif, lam, mim, ro. Mimnya juga bertasydid. Nah itu. Mudah insyaallah. Mad lazim yang kemudian, yang keenam, mad lazim musaqqal kilmi. Ya. Huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Nah, as-sokhah, ad-dallin. Ya, huruf madnya bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, dihukumi lazim. Ya. 6 harokat. Sepakat oleh para ulama al-qiraat. Taib. Kemudian tambahannya ada pada mad lazim. Ya. Ini tadi harusnya ya. Ketika bertemu dengan sukun arid. Mad lazim ketika bertemu dengan sukun arid. Ya. Disebut mad arid lazim.
Contohnya pada surat An-Nisa ayat 12 ya, ghairu mudhar. Nah, ghairu mudharin. Itu dia ro-nya bertasydid ya, dan harokatnya kasrotain. Ketika wakof berarti dia jadi arid disukun. Nah, jadi dia terkumpul dua sebab sama kayak tadi. Yang sebelumnya mad arid mad apa tadi? Mad mutasil arid. Kalau sekarang mad lazim arid. Jadi terkumpul dua sebab dalam satu kata. Sebab pertama yaitu arid, sukun arid. Sebab yang kedua adalah tasydid. Maka diamalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. Yang kuat lazim tentunya. Ya. Yang kuat lazim. Maka nggak bisa dibaca 4 harokat sebagaimana mestinya mad arid disukun. Nggak bisa. Karena di situ ada mad lazimnya. 6. Kemudian mad lain yang perlu kita ketahui tapi jarang dibaca ya, jarang diamalkan itu seperti mad apa ya? Mad tabri'ah ya. Atau mad ya, lil mubalaghah, mad lil mubalaghah, mad tabri'ah, mad ta'zim ya sama aja lah ya. Ya kalau mad apa namanya? Lil mubalaghah itu seperti dia atau mad tabri'ah itu mad yang penafian ya, penafian. Lil mubalaghah ya untuk kata-kata yang hiperbola lah, hiperbolis ya itu. La raib itu juga masuk ya. La ilma itu juga masuk. Ada mad ta'zim itu pada kata tauhid, la ilaha illa anta, la ilaha illahu dan seterusnya. La ilaha illallah ya, kata la-nya itu dia illa yaitu dipanjangkan menjadi 4 harokat di jalurnya al-kamil kalau di riwayat Hasan Asim. Di jalur yang lain nggak dibaca. Makanya ini hanya untuk wawasan aja. Kecuali memang antum mau baca Hasan Asim jalur al-kamil. Salah satu jalurnya qasrul munfasil. Nah, ini bisa diamali. Tapi kalau pakai jalurnya Syatibiyah ini nggak diamal. 6. Wallahu alam. Jadi itulah seluruh jenis mad yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada beberapa tambahan, silakan. Bisa jadi namanya sama tapi hakikatnya ya, atau namanya berbeda hakikatnya sama gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, seperti yang tadi tobi dengan asli sebenarnya sama. Gitu. Dinamain berbeda tapi aslinya sama. Antara mad silah, qasirah atau apa tadi? Mad silah yang toilah dengan munfasil itu kan hakikatnya sama sebenarnya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Fadl. Selesai pembahasan mad. Nah, Syekh. Ini soal Syekh. Baik. Fadl. Pada lafaz to sin mim itu kalau Anda lihat di mushafnya Madinah itu di mimnya tidak diberikan tasydid. Tapi di mushafnya Indonesia ini ada tasydidnya, Syekh. Bisa dijelaskan, Syekh? Ya betul. To sin mim. To sin mim. Nah, kalau di Madinah ada tasydidnya enggak? Tidak ada ya, Syekh. Tidak ada. Nah, to sin mim dia ada nun sukun ya. Sin ya kan dia nun sukun ya. Ya, Ustaz ya. Nah, Syekh. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Hukumnya apa, Ustaz? Idgham bi gunnah. Diidghamkan. Nah, sin nun sukunnya masuk ke diidghamkan ke huruf mim. Nah, kita lihat pada mushaf yang apa namanya? Timur Tengah itu tidak ada tasydidnya, maksudnya adalah idghamnya dia nakis ya. Idghamnya nakis. Sehingga pada saat ini nunnya itu bertemu dengan mim ya. Dia idghamnya nakis, tersisa sifat gunahnya si nunnya. Nah, seperti itu. Namun kalau bagi yang memang ini ada perbedaan sedikit ya, kalau bagi yang acuannya
madhabnya Ad-Dani dalam penulisan Rosam di situ, ya, tosin mim, ya, seperti itu. Dia menjadikan mimnya bertasdid, ya, maka sebagian menganggap di situ juga masuk ke mad lazim mustaqol harfi, ya, karena melihat bahwasanya mimnya dianggap bertasdid. Jadi ini adalah perbedaan antara beberapa makanya tadi di awal ya, kalau misalkan mad ini dia erat kaitannya dengan rosem juga erat kaitannya dengan jalur ya. Tinggal antum nanti lihat yang mana ya. Kalau misalkan antum pakai Abu Daud ya berarti po sin mim ini dia tidak bisa dimasukkan ke dalam mad lazim mustaqol harfi. Hanya alif lam mim dan alif lam mim ro. Jelas ya. Mimnya dia bertasdid. Seperti itu. Tapi kalau yang to sin mim ya di mushaf yang Haromain dia tidak ada tasdidnya ya. Itu tidak bisa dimasukkan ke mad lazim mustaqol harfi. Hanya dihukumi idgham ya. Nakhis bi gunnah. Namun kalau yang madhabnya Abu Amr Ad-Dani di mushafnya Idopak itu bisa dimasukkan ke makanya di sebagian buku tajwid ada yang memasukkan kata ini tosin mim ini dia masuk ke mad lazim mustaqol harfi dengan hujahnya adalah melihat di rosemnya di mushafnya itu mimnya bertasdid begitu Ustaz. Nah, yang penting kita paham aja kaidahnya. Nah. Assalamualaikum ya Syekh. Jazakallahu khairan. Baik. Ada lagi silakan. Alhamdulillah ya, jelas ya. Ustaz. Nah. Silakan. Ustaz, Ustaz, syukran. Kalau mat jalur Hafsan Asim dari Syatibiyah, itu kalau yang tetapnya itu berapa? Kalau mat asli 2 ya? Yang mat lazim ini, mat lazim. Mat lazim semuanya 6, Ustaz. Semuanya kalau 6. Kalau jais munfasil itu imam mutasil. Kalau yang mat munfasil dan mat mutasil di jalur di Hafsan Asim jalur Syatibiyah boleh 4, boleh 5. Pilih salah satu. Cuma Imam Syatibi memilih tawasud lebih utama. Jadi amannya 4. Amannya 4. Tawasud, bukan fuekut tawasud. Terus yang yang Hafsan Asim jalur Syatibiyah itu boleh 4, boleh 5. Kalau yang arid li sukun Ustaz, itu yang Anda pernah dengar itu kalau diambil 2 harus 2 terus ya Ustaz. Kalau 4 terus gitu ya. Atau bisa di dalam satu surah misalnya jadi gini. 2. Nah, jadi arid li sukun yang hukumnya jaiz ya, arid li sukun dan juga lin ya. Itu dikatakan dia bisa qasr, bisa tawasud, bisa tul ya. Qasr, tawasud atau tul. Nah, kita lihat maksudnya gimana? Kok boleh qasr, boleh tawasud, boleh tul. Pada saat kita membaca arid li sukun ini qasr, itu berarti kita sedang mensejajarkan mat arid li sukun dengan mat tabi'i. Perhatikan ya. Jadi pada saat kan jaiz tadi kan ya, koridornya kan jaiz. Jadi kalau kita baca arid li sukunnya dibaca qasr, berarti sedang mensejajarkan arid li sukun menjadi mat tabi'i atau turun level kekuatan matnya. Kalau kita membaca dengan isba 6 harokat, berarti kita sedang mensejajarkan mat arid li sukun dengan mat lazim. Jadi menaikkan level matnya. Berarti kesimpulannya defaultnya, standarnya itu mat arid li sukun adalah tawasud. Nah, makanya aman itu kalau baca mat arid li sukun ya 4 harokat. Ini kondisi standarnya itu. Nah, hukum asalnya gitu. Jadi kalau dia bisa turun, bisa qasr, ya namanya juga jaiz ya. Boleh qasr, boleh tawasud, boleh tul kan gitu. Namanya juga jaiz ya. Berarti dia sedang mensejajarkan dengan tabi'i. Nah, dia naik berarti sedang mensejajarkan dengan lazim. Nah, itu nanti makanya ada kaidah nanti di Aqwas Sababain kalau nanti ketemu 2 sebab ini, maka
si mad linnya, kalau mad arti sukunnya ketika dia dalam keadaan 6 harokat, maka dia naik level, dia menjadi sejajar dengan lazim begitu. Nah, prakteknya amannya antum baca 4 harokat di riwayat Hafs an Asim. Terus kalau hukumnya membaca 2, 4, maksudnya dia gabung gitu, itu hukumnya apa Ustaz kalau dalam qiraah? Misalnya kalau misalnya ada yang baca. Iya, itu nanti hukumnya seperti yang tadi kita sampaikan di depan ya, mencampur adukan jalur periwayatan talfik atau tarkib. Jadi kalau misalkan antum sudah 2, stabil 2, 4, stabil 2, dan seterusnya. Nah itu. Karena nanti ada beberapa ketentuan yang memang dia mad seperti apa, misalkan mudahnya ya yang inilah yang munfasil mutasil lah itu ya, mad kan boleh Hafs an Asim kan boleh 4, boleh 5 gitu ya. Boleh 4, boleh 5. Ternyata di ketentuannya itu harus sama antara munfasil dengan mutasil, itu harus 4 atau 5. Tapi ada yang membaca mad munfasilnya dibaca 4, mad mutasilnya dibaca 5. Nah, ini jalurnya siapa? Ini kan seperti itu. Jalur siapa yang seperti ini? Maka harus harus perhatikan. Di situ udah ada ketentuan. Ya. Satu paket bacanya ini nggak boleh kita kasih istilahnya apa, kiasi. Enak kayak gini lah, itu enggak. Kalau antum sudah konsisten ambil yang 4 terus, jangan dibolak-balik kayak gitu. Nah, apalagi nanti antum, atau misalkan antum baca syubah. Syubah hanya boleh tawassut, nggak bisa ikut tawassut. Ternyata antum masih campur-campurnya dengan Hafs. Kadang baca 4, kadang baca 5 pada mad munfasil atau mutasilnya, jalur syatibiyah. Ini juga termasuk talfik. Ya. Kecuali antum belum tahu, nggak masalah. Gitu. Jadi mad ini memang secara teori memang agak rumit, tapi prakteknya mudah. Yang tabi'i 2, yang lazim 6, sisanya 4, dah gitu aja. Baca prakteknya kayak gitu aja. Tabi'i 2, lazim 6, sisanya 4. Aman gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Itu mad farq Ustaz dengan mad lazim kalimi mutsaqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Itu kan kalau di penjelasan di buku-buku itu kan sebagai pembeda antara khobar dan istifham ya Ustaz ya. Jadi kalau misalnya mad farq itu kan isinya kan istifham. Sedangkan kalau misalnya mad lazim khobar gitu ya. Nah ini apakah bisa diberikan penjelasan secara detail Ustaz? Ya, yang kami pahami di sini bahwasanya bedanya farqi ya dengan mad lazim mukhaffaf itu karena sebab terjadinya, Ustaz. Karena sebab terjadinya. Tadi kita sudah jelaskan. Jadi kalau mad lazim itu langsung huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid atau sukun asli. Ini langsung dihukumi lazim atau disebut sebagai lazim. Tinggal dia dalam satu huruf atau dalam satu kata seperti itu ya. Dalam satu kalimat. Nah, kan kita lihat nih, huruf madnya itu huruf mad yang asli sudah ada huruf madnya atau enggak. Ternyata pada mad farqi ini huruf madnya sebenarnya enggak ada. Dia ada prosesnya di situ. Proses terjadi perubahan ibdal antara hamzah, pada hamzahnya. Kan a'adzakaroin itu diibdalin dulu. Kan bahasanya ada proses terjadinya huruf mad di situ kan. Aslinya kan enggak ada. Kan enggak ada huruf madnya. Nah, jadi huruf madnya itu hasil dari ibdal. Itulah yang menjadikan beda atau sebagian ulama menganggap ini namanya beda. Nah, gitu. Hakikatnya sama, hakikatnya sama. Ya. Karena hukumnya pun juga jadinya sama kan. Hanya saja di situ prosesnya kalau mad lazim yang benar-benar lazim itu dia yang bertemu langsung ya, huruf mad yang bertemu dengan sebab tersebut sukun asli atau tasydid. Tapi kalau yang pada mad farqi ini dia ada proses dulu ya. Proses terjadinya huruf mad ya, yaitu ibdalnya hamzah menjadi huruf mad. Begitu yang kami pahami di situ.
Wallahu a'lam. A'a zakaroin. A'a diibdalin jadi A. Kan? Pertama kan gitu. Itu jadi matnya itu bertemu dengan zal yang bertasdid. Ya. Ya udah, berarti menjadi lazim. Begitu. Dihukumi lazim. Dan seterusnya. Nah, syukur Ustaz. Tadi ada yang di chatting tadi apa? Anda baca dulu. Untuk yang apa ini? Mad tadi di kitab apa? Di kitabnya karangan Syekh Ali Ad-Doba, judulnya Al-Idha'atu fi Bayani Usul Qiraah. Al-Idha'atu fi Bayani Usul Qiraah. Ya, mad lazim mukhaffaf kilmi sama dengan mad farqi ya, secara hukum sama. Yang membedakan proses terjadinya tadi ya, udah ya. Iya memang dibedakan ya kalau dari secara tadi kan sudah kelihatan ya, kalau misalkan mau dari sisi sebabnya juga bisa berbeda. Bisa dibedakan maksudnya. Nah. Kemudian pengelompokan mad pun ini nanti di beberapa buku tajwid juga ada yang berbeda. Ya, ada yang mengatakan mad badal ini masuk ke mad far'i, ada ya. Seperti di beberapa syarah Tufatul Atfa kan seperti itu. Mad badal dimasukkan ke mad far'i. Ala kulli hal, inti dari sini adalah antum harus bisa melihat sebabnya, melihat proses terjadinya mad itu. Nah, karena kalau antum sudah jeli di situ, ya, ini ada mat itu. Ini masuk ke gaya mat ini dan mat itu enggak ada masalah. Yang penting proses terjadinya mat begini bertemu ini menjadi ini, ya hukumnya ini. Begini bertemu ini menjadi ini, hukumnya ini. Nah, itu yang lebih penting itu. Karena nanti antum akan lihat prakteknya akan terasa ketika nanti sudah belajar qiraat, akan terasa oh ini mat nih. Ini mat ini, di sini ada mat ini. Nah, ada kaidah ini dan ini bertemu, maka gimana rumusnya? Seperti itu. Yang terpenting itunya. Bisa ngelihat mad. Bisa ngelihat mad. Seperti tadi, ini lin. Lin biasa, oh ini lin tapi ada hamzahnya, berarti ini beda nih, lin mahmus. Nanti kalau belajar qiraat, beda ini, hukumnya ada beda sendiri. Ini ada satu kata terkumpul beberapa mad di sini. Berarti ada kaidah lain. Begitu, Sab. Inti belajar mad di situ sebenarnya. Kita bisa melihat sebab terjadinya dan bisa menentukan hukumnya. Adapun namanya, pengelompokannya, itu ada perbedaan memang. Di beberapa kitab juga berbeda. Antara ulama satu dengan ulama yang lain berbeda. Tergantung rujukannya mana itu juga bisa menjadikan beda. Begitu. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Alhamdulillah. Cukup ya, insyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mohon bertanya ini sedikit. Anda pernah membaca itu dalam pembagian mad far'i itu ada yang membagi ke 5 sebab itu. Kan kalau di sini yang baru saya itu kan sebab hamzah, kemudian sebab sukun arid dan sukun asli atau tasdid. Nah, Anda pernah membaca itu sebab hamzah, kemudian sebab sukun, sebab waqaf, tasdid, dan sebab lainnya gitu. Jadi semuanya itu ada 15. Nah itu gimana? Yang itu? 15 sebab? Bukan yang jadi 15 hukum gitu. Hah? Jadi 15 hukum. Jadi dari 5 sebab itu, ya dari 5 sebab itu semuanya ada 15 hukum gitu. Semacam 15 hukum. Ya, semacam sebab hamzah katanya ada 4 gitu. Mad wajib mutasil, mad jazm mutasil, kemudian mad silah tawilah, kemudian mad badal seperti itu. Itu gimana, Ustaz?
Jadi semuanya Ya ada bebas-bebas 15. aja. Oh gitu. Ya nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah dari kayak misalkan Syekh Dr. Aiman Abdul Hamid ya, itu beliau malah dia mat itu dibagi maknawi dengan lafzi seperti itu. Jadi ngelompokin apa namanya mat ini bebas-bebas saja tadi mau dibikin apa itu kan kerangka pembelajaran ya, itu kerangka pembelajaran supaya kita fokus sebab ini kita uraikan, sebab ini kita uraikan. Itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nggak ada masalah. Yang penting setelah nanti di ketemu satu misalkan mutasil ya, misalkan mutasil. Definisinya mutasil apa nih? Sama nggak dengan yang dia sebutin gitu. Karena kalau udah masuk ke definisi, ini ulama sepakat nih. Udah nggak ada silang pendapat di situ. Tapi kalau pengelompokannya ini ke sana, ini ke sini, ini masuk apa grupnya siapa gitu kan, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Yang penting itu tadi, kalau mad mutasil dia katakan selama dia katakan dia huruf mad, ya. Kalau tadi kita tambahkan ya baik ada maupun tidak ada dalam rosem, bertemu hamzah dalam satu kata itulah mad mutasil. Nah, kalau definisinya kurang lebihnya seperti itu berarti udah sama, sepakat. Kita nggak perlu dipermasalahkan gitu. Gitu. Iya. Mungkin itu untuk lebih memudahkan gitu saja. Bisa aja, bisa memudahkan atau mungkin dia membuat metode tersendiri untuk untuk menjelaskan kepada muridnya juga boleh gitu. Iya. Oh gitu ya. Nah, begitu. Boleh antum kelompokkan kemana-kemana yang boleh. Ya. Yang 6 Ustaz, jazakallah Ustaz. Baik. Ya. Karena nanti aplikasinya sekali lagi aplikasinya ini antum bisa melihat mad, antum bisa mengaplikasikan di setiap riwayat atau riwayat setiap qiraat, hukum-hukumnya antum bisa ambil hukum di situ. Nah, itu aja. Inti dari situ. Adapun penamaan bisa berbeda, pengelompokan lebih-lebih lagi juga bisa berbeda. Yang penting definisi, kemudian antum bisa menarik hukumnya, ini hukumnya seperti ini. Nah, itu aja. Kalau prakteknya hampir sama ya. Antara 2, 4, dan 6 udah itu bacanya itu aja. Kalau prakteknya gitu. Nah, makanya mat ini memang secara teori memang paling banyak variasinya, tapi prakteknya paling mudah. Nah, itu aja. Wallahu a'lam. Nah, ya cukup insyaallah kita akhirkan, insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Alhamdulillah satu bab ya tentang mat selesai. Barakallahu fikum. Fa naqtafi bi hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana Allah bi ulumukum ya Syekh. Jazakumullah khairan katsiran wa